Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Safa Maulidia dari IAINU Kebumen, program studi PAI semester 3 kelas B. Dalam video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang tugas RPP yang saya buat. RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, Satuan Pendidikan, SMP Negeri Safalia. Mata pelajaran, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 8 semester 1. Alokasi waktu 1 pertemuan atau 2 kali 40 menit. Kompetensi inti KI.1, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI.2, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI.3, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingatnya tentang ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI.4, mengelola, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Standar kompetensinya yaitu menerapkan hukum bacaan, qalqalah, dan ro. Kompetensi dasar 1. Menjelaskan hukum bacaan, qalqalah, dan ro. Indikatornya 1. Menjelaskan pengertian hukum bacaan, qalqalah, dan ro. 2. Menjelaskan macam-macam hukum bacaan, qalqalah, dan menyebutkan contoh-contohnya. 3. Menjelaskan pengertian hukum bacaan ro. 4. Menjelaskan macam-macam hukum bacaan ro dan menyebutkan contoh-contohnya. Tujuan pembelajaran 1. Agar siswa dapat menjelaskan pengertian qalqalah dan ro. 2. Agar siswa dapat menjelaskan macam-macam hukum bacaan, qalqalah, dan ro. Materi pembelajarannya yaitu hukum bacaan, qalqalah, dan ro. Metode pembelajaran 1. Tanya jawab. Siswa mengadakan tanya jawab dengan teman-temannya tentang hukum qalqalah dan ro. 2. Drill atau latihan. Siswa berlatih untuk membuat contoh-contoh hukum bacaan, qalqalah, dan ro. 3. Praktik. Siswa mempraktekkan cara membaca contoh-contoh hukum bacaan, qalqalah, dan ro. Kegiatan pembelajaran. Yang ke-1, kegiatan pendahuluan, yaitu memberi salam dan memulai pelajaran dengan membaca basmalah dan berdoa. Selanjutnya, menjelaskan materi yang akan diajarkan beserta kompetensi yang akan dicapai secara singkat, dan meminta siswa untuk menyiapkan Al-Quran dan buku-buku tajwid. Yang kedua, kegiatan inti, yaitu guru menunjuk seorang siswa yang fasih membaca Al-Quran untuk memimpin teman-temannya membaca salah satu surat pilihan dalam Al-Quran secara bersama-sama. Selanjutnya, siswa membaca buku-buku tajwid untuk mengkaji atau menelaah pengertian hukum bacaan, qalqalah, dan ro. Dan siswa dapat menunjukkan contoh-contoh hukum bacaan, qalqalah, dan ro. Yang ketiga, kegiatan penutup. Guru memberi tugas
siswa untuk mencari contoh-contoh hukum bacaan qalqalah dan ro dalam surat pendek dalam Al-Quran dan menulisnya dalam buku tugas, dan mengadakan tanya jawab tentang hukum bacaan qalqalah dan ro. Alat atau sumber belajar yang saya gunakan di sini adalah 1. Al-Quran, 2. Buku Pendidikan Agama Islam kelas 8, dan yang ketiga yaitu buku ilmu tajwid. Penilaian: 1. Jelaskan pengertian hukum bacaan qalqalah. 2. Jelaskan macam-macam hukum bacaan qalqalah dan sebutkan contohnya masing-masing. 3. Jelaskan pengertian hukum bacaan ro. 4. Jelaskan macam-macam hukum bacaan ro dan sebutkan contohnya masing-masing. Sekian dari video saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.